Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita awali dengan salat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa istiqomah melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian surah Fussilat, surah 41 ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Katakanlah, apakah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu mengadakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menjadikan di sana gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanannya dalam 4 hari bagi orang-orang yang bertanya. Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin, baik menyangkut sikap mereka mempersekutukan Allah maupun penolakan tentang keniscayaan kiamat dan kedurhakaan lainnya. Ayat di atas tadi menjelaskan betapa buruk sikap tersebut, sekaligus memaparkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9-10 ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa katakanlah juga kepada kaum musyrikin itu, sungguh mengherankan sikap kamu. Apakah patut kamu terus-menerus kafir kepada Allah yang menciptakan planet bumi dalam 2 hari? Dan bukan hanya itu, tetapi bersamaan dengan kekufuran itu, kamu juga mengadakan sekutu-sekutu baginya, melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Tuhan yang mencipta langit dan bumi itulah Tuhan pengendali dan pemelihara alam semesta. Dan Allah yang menciptakan bumi itu serta memperindahnya, Dia juga yang menjadikan di sana, yakni di bumi itu, gunung-gunung yang kukuh di atasnya, agar bumi yang terus beredar, yang terus berputar itu tidak goyah, tidak oleng. Dan Dia juga memberkahinya,
yakni melimpahkan berbagai macam kebajikan sehingga ia dapat berfungsi sebaik mungkin dan dapat menjadi hunian yang nyaman buat manusia dan hewan. Dan di samping itu dia juga menentukan padanya kadar makanan-makanan para penghuninya. Semua itu terlaksana dalam 4 hari yang terbagi secara adil, yakni 2 hari untuk penciptaan bumi dan 2 sisanya buat pemberkahan dan penyiapan makanan bagi para penghuninya. Penjelasan yang dikemukakan ini adalah jawaban bagi orang-orang yang bertanya tentang penciptaan alam raya atau pemberkatan dan penetapan kadar-kadar itu dilakukannya. Kata yaumun yang berarti hari dalam penggunaan bahasa Arab tidak selalu harus dipahami dalam arti 24 jam. Ia bahkan digunakan untuk menunjuk satuan waktu bagi selesainya satu kegiatan, baik pendek maupun panjang. Perlu diingat bahwa satuan-satuan waktu yang digunakan oleh manusia berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Dengan demikian, apabila seseorang meninggalkan bumi menuju planet lain, panjang dan pendek satuan-satuan itu di masing-masing planet tentu akan berbeda. Kata qaddara dapat berarti memberinya kadar, yakni kualitas, kuantitas, cara, dan sifat-sifat tertentu sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dapat juga kata qaddara berarti memberinya potensi untuk menjalankan fungsi yang ditetapkan Allah bagi masing-masing. Kata aqwat adalah bentuk jamak dari kata qut. Ia terambil dari akar kata yang dirangkaikan huruf-hurufnya mengandung arti genggaman, pemeliharaan, dan kekuasaan, serta kemampuan. Dari sini lahir makna-makna lain seperti makanan, karena dengannya makhluk memiliki kemampuan, serta dengannya pula terlaksana pemeliharaan atas dirinya. Salah satu sifat Allah yang diperkenalkan dalam rangkaian Al-Asma'ul Husna adalah muqit. Berbeda-beda pendapat para ulama tentang makna kata ini sebagai sifat Allah. Ada yang memahaminya dalam arti pemberi rizki, sehingga memelihara jiwa raga makhluk, baik rizki itu untuk jasmani atau yang sifat jasmani maupun rohani. Penganut pendapat ini membedakannya dengan sifat Ar-Razzaq dengan berkata bahwa pada makna sifat muqit terdapat penekanan dalam sisi jaminan rizki, banyak atau sedikit. Sedangkan tekanan pada sifat Ar-Razzaq adalah pada berulang dan banyaknya penerima rizki itu. Ada juga yang menyatakan bahwa Allah Al-Muqit adalah yang maha kuasa memberi rizki yang mencukupi seluruh makhluknya. Pendapat ini menggabungkan dua makna dari akar kata ini, yaitu makanan dan kekuasaan. Ada juga yang memahami kata muqit dalam arti memelihara dan menyaksikan, karena siapa yang memberi makan sesuatu, dia
telah memeliharanya dari rasa lapar sekaligus menyaksikannya. Dahulu banyak ulama memahami firman Allah wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha dalam arti yang sangat terbatas. Misalnya dalam arti Allah menetapkan makanan bagi penghuni-penghuni bumi dalam kadar tertentu sehingga jasmani makhluk dapat berfungsi dengan baik. Pendapat yang demikian lebih luas memahaminya. Pendapat yang sedikit lebih luas memahaminya dalam arti penetapan dan pengaturan urusan kehidupan penghuni bumi menyangkut tumbuhan, perdagangan, dan kepentingan bagi setiap daerah. Sehingga karena pengaturan itu ditemukanlah di satu tempat apa yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Said Qutb berpendapat bahwa dahulu para ulama ketika berusaha memahami penggalan ayat di atas, ayat wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha itu, dalam benak mereka terbayang gambaran pepohonan yang tumbuh di permukaan bumi ini serta apa yang terpendam dalam perut bumi. Ada banyak jenis tambang, misalnya ada tambang emas, ada besi, ada tambang minyak, dan beberapa jenis tambang yang lain. Tetapi sekarang setelah ilmu pengetahuan terus berkembang, yang menemukan sekian banyak hal yang berkaitan dengan keberkahan ilahi di bumi, kini pengertiannya dalam benak kita menjadi semakin banyak berlipat dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang dahulu. Said Qutb kemudian mengutip pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat di udara melahirkan air, dan bagaimana air, udara, matahari, dan angin membentuk tanah yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan bagaimana juga air, matahari, dan angin menghasilkan hujan yang merupakan sumber air tawar yang terdapat dalam sungai-sungai yang terlihat oleh pandangan mata dan mata air yang terpendam dalam bumi ini. Ini semua adalah dampak-dampak pemberkahan ilahi serta pemberian qut itu. Ulama itu kemudian berpindah untuk berbicara tentang udara yang memenuhi bumi yang dihirup oleh manusia, binatang, serta tumbuhan-tumbuhan, serta pengaturan Allah yang menyangkut kadar udara dan macam-macamnya yang dibutuhkan oleh penghuni bumi. Manusia dan binatang memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedang tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari yang pada gilirannya menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Demikian salah satu bentuk pengaturan Allah dalam memberi bahan kelangsungan hidup para penghuni bumi ini. Penulis kitab tafsir ini cenderung memahami kata qut dalam pengertian umum yang mencakup makna pemeliharaan dan pengawasan Allah, sehingga penentuan kadar qut itu tidak hanya berkaitan dengan makanan yang bersifat jasmani,
tetapi mencakup semua pengaturan ilahi menyangkut bumi yang menjadi hunian manusia. Tentu saja termasuk apa yang disebut oleh ulama pada masa lampau, dan mencakup juga apa yang kini kita ketahui menyangkut pemeliharaan Allah atas bumi. Bahkan apa yang belum kita ketahui, yang tidak mustahil diketahui oleh generasi-generasi yang akan datang. Kata sawa ada yang mengaitkannya dengan kata ayyamul, kata ayyam yang berarti hari. Al-Bikai menulis bahwa yang dimaksud adalah 2 hari. 2 hari terbagi secara adil. Tidak mungkin sawa atau keadilan itu kecuali antara 2 dan 2 hari. Bukan antara 2 dan 4 hari. Tidak juga salah satu bagian dari kedua hari itu berlebih dari kedua hari yang lain walau sekejap. Ini bukan juga sama dengan hari-hari duniawi yang pasti ada kelebihan atau kekurangan beberapa saat dari hari yang sebelum atau sesudahnya. Bisa juga ia pahami dalam arti sempurna, tidak sempurna, dan tidak lebih dari jumlah 4 hari itu. Para ahli tafsir, misalnya At-Tabari, memilih pendapat yang mengaitkannya dengan kata akwat, sehingga berarti Allah menetapkan akwatnya secara adil bagi masing-masing. Kita tentu telah memahami apa yang dimaksud dengan akwat oleh para ulama terdahulu, atau dalam arti Allah menciptakan bumi dan segala yang ditetapkannya, yang ditetapkan olehnya, yang berkaitan dengannya bagi yang meminta maupun yang tidak meminta. Dia memberi yang memohon maupun yang tidak memohon. Kata as-sa'ilin adalah bentuk jamak dari kata as-sa'il, yakni yang meminta. Permintaan itu bisa dipahami dalam arti permintaan informasi, sementara ulama yang lain memahami kata akwat berarti makanan, memahaminya dalam arti permintaan makanan itu sendiri. Ayat 11 dan berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajiannya pada Jumat yang akan datang, dengan harapan semoga Allah masih memberi sehat dan umur panjang pada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan semoga Allah juga mengampuni dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.